Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan adik-adik yang di rumah? Jumpa lagi di acara kesayangan kita setiap minggunya, Anak Ceria. Nah, kali ini masih bersama Karya Ceria di sini. Dan juga kita sudah kedatangan teman-teman kita dari mana? Oke, SD 68 Bengkulu Tengah. Oke. Nah, pemirsa yang di rumah, di sini teman-teman kita sudah siap. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada siapa? Namanya? Nabila Khairani Ulfa. Nabila kelas? Kelas 3. Kelas 3. Sebelahnya? Nadine Rana Tami Bastian. Kelas? 2A. Kelas 2. Belakangnya? Angelina Septria Novialika Putri. Oke, kelas? 4A. Kelas 4. Belakang? Kelas? Kelas 2. Belakang? Salwa Binu Randra. Oke, Salwa kelas? 6B. Kelas 6. Satu lagi? Karina Alfianjali Putri. Kelas? 6A. Oke, kelas 6A. Sudah siap menggambar? Oke, siapa yang bawa krayon? Ada? Nah, ada yang pakai pensil warna? Ada. Oke, sudah siap ya. Nah, teman-teman yang di rumah, teman-teman kita dari SD 68 Bengkulu Tengah sudah siap peralatannya. Untuk teman-teman yang di rumah, silakan siapkan alat gambarnya. Untuk tema kita hari ini berhubungan dengan yang akan kita kerjakan hari ini, yaitu hobi menggambar atau hobi melukis, berhubungan dan hobi. Nanti Karyo akan gambarkan gambarnya seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang di rumah silakan dipersiapkan. Oke, untuk saat ini silakan teman-teman mulai menggambar. Nah, oke teman-teman yang di rumah silakan diperhatikan ya. Kita tadi membahas tentang temanya yaitu hobi menggambar atau melukis. Artinya kita akan gambarkan sosok atau seseorang yang sedang mengerjakan sebuah lukisan. Yang pertama adalah kita akan buat figur orang terlebih dahulu. Nah, seperti biasa saat membuat figur orang, kita mulai dari bagian wajah atau bagian kepala. Kemudian bagian telinga, rambut, nah seperti ini. Kemudian biasanya kalau seorang bisa dikatakan hobi melukis ya atau seniman, dia biasanya cirinya juga ada yang pakai topi seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian kita buat, oke sudah jadi untuk figur orang bagian kepalanya. Kemudian kita lengkapi dengan anggota atau properti yang lain. Kita lengkapi bagian mata, kemudian hidung, kemudian mulut. Nah, teman-teman, seperti ini jadinya. Terus bola mata. Terus kita hitamkan ya, supaya terlihat lebih menarik. Oke, nah seperti ini. Jadi untuk figur orangnya yang sedang melukis itu nanti sudah jadi. Ini bagian kepalanya. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Itu bagian leher, jangan lupa teman-teman. Kemudian kita berikan dia, biasanya menggunakan, kita buat bajunya lengan panjang ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat peralatan melukis supaya tidak kotor. Jadi dia pakai pengaman seperti apron. Seperti orang yang sedang memasak ya. Jadi kita letakkan di bagian baju. Nah, teman-teman. Kemudian posisi tangan. Jangan lupa tangannya itu sedang memegang sesuatu. Misalnya kuas. Untuk hobi itu sebenarnya ada banyak teman-teman. Jadi di sini Karyo gambarkan yaitu hobinya yang berhubungan dengan kegiatan kita hari ini yaitu melukis. Nah, kemudian seperti ini kita buat posisi tangan yang memegang palet. Apa itu palet? Yaitu alat atau alas untuk cat. Jadi nanti kita bisa isi warna catnya beda-beda di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian langsung ke bagian kaki. Jangan lupa draperi bajunya. Nah, ini adalah pose duduk, teman-teman.
Jadi nanti akan otomatis kita akan buat tambahan yaitu tempat duduk atau kursinya. Oke, ini sudah jadi bagian sepatu. Jangan lupa talinya. Nah, kemudian sekarang baru kita buat bagian tempat duduknya. Jadi kalau tidak ada tempat duduk aneh kesannya. Jadi kayak melayang. Kita buat tempat duduk. Kemudian biasanya orang melukis itu biasanya bawa peralatan atau alat lukis. Kita buat kotak seperti ini. Kemudian bisa kita tambahkan semacam cat atau peralatan yang lainnya di atas kotak. Nah, teman-teman, kemudian tambahkan kursi. Oke, nah sudah ada pose seorang yang sedang duduk dan sedang melukis. Kemudian langsung saja kita tambahkan bagian lukisannya, yaitu kanvasnya, kita letakkan di sebelah sini. Nah, biasanya kanvas itu ada peralatan yang lainnya, yaitu ada yang namanya tripod, yaitu tempat penyangga dari kanvasnya. Jadi ada penyangganya seperti ini. Kita buat kakinya. Kemudian kita buat bagian belakang. Oke, seperti itu. Tinggal kita nanti isi dengan karya atau lukisannya. Nah, sudah jadi teman-teman. Kemudian untuk kiri dan kanan atau di sekitarnya kita tambahkan objek. Jadi seolah-olah si anak ini sedang melukis di alam terbuka. Jadi bukan di dalam ruangan, tapi kita lebih ke alam. Jadi kalau ke alam kita akan tambahkan seperti objek batu, tumbuh-tumbuhan seperti ini, teman-teman. Nah, supaya nanti warnanya itu akan menarik dan banyak warna-warnanya itu lebih cerah ketimbang kita letakkan posisinya di dalam ruangan. Jadi kita letakkan posisinya di alam terbuka. Seorang yang melukis di sebuah taman gitu ya. Kita tambahkan ini batasan sebagai background. Oke, kalau sudah baru kita mengisi objek bagian kiri dan kanan. Yang pertama kita sebelah kanan. Kita tambahkan pohon. Biar ada kesan si pelukisnya ini atau tokohnya ini berada di sebuah taman yang banyak pohonnya. Nah, seperti ini. Jangan lupa teman-teman, kalau buat pohon kita tambahkan dahan, ranting, dan daun. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, daunnya kita menutup untuk bagian dahannya atau rantingnya kita tutup dengan daun-daun kecil seperti ini. Nah, oke pemirsa, untuk sementara gambar kita sudah jadi tapi belum sepenuhnya. Kita akan lanjutkan setelah periwara berikut ini.